Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata allati tamhuha. Khotibah rahimakumullah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan dan kesehatan, dan yang paling penting Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan terbaiknya untuk kita, sehingga kita mampu melangkahkan dua kaki kita untuk sama-sama memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Isya berjamaah, dan insyaallah disambung dengan salat qiyam Ramadan atau salat tarawih. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, idza jaa awwalul lailatin min syahri Ramadan tufidatis syayatin wa maradatul jin. Apabila memasuki bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan-setan itu dibelenggu di penjara. Yang menarik, makna dari di penjara ini sebagian besar para dai selalu menyampaikan bahwa maksud dari setan di penjara itu bukan secara hakiki, tapi secara majazi, bukan makna yang sebenarnya. Makna ini yang senantiasa disampaikan oleh para mubalik, senantiasa disampaikan oleh para dai di setiap memasuki bulan Ramadan, bahwa setan itu dipenjara, kemudian wa futihat abwabul jannah falam yutlaq minha babun, dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Begitu pula sebaliknya, ditutup rapat-rapat pintu neraka dan tidak ada satu pun pintu neraka yang dibuka. Nah, berkaitan dengan makna setan di penjara atau diikat, maka sebagian besar selalu menyampaikan bahwa maksudnya adalah setan tidak mampu menggoda kaum muslimin di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dari mulai sahur sampai sahur lagi, kita senantiasa mampu beramal soleh. Jadi tidak ada waktu yang kita lewati dalam setiap bulan Ramadan itu kecuali amal soleh. Maka setan tidak mampu menggoda kaum muslimin. Jadi bukan di penjara secara hakikat. Karena faktanya yang berpendapat seperti ini, karena faktanya dilihat banyak orang yang tidak mampu menunaikan saum di bulan Ramadan, banyak orang yang tidak mampu salat malam di bulan Ramadan, banyak orang yang tidak mampu tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan, kata sebagian ulama, bahwa setan tidak dipenjara secara hakiki tapi majazi. Karena banyak amal saleh yang dilakukan, jadi tidak bisa menggoda. Tapi yang menarik, rahimahumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib secara pribadi tertarik kepada pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan setan betul-betul diikat, betul-betul dipenjara. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan istimewa, bulan mulia, bulan spesial. Kalau kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa, maka dipastikan daerah yang akan didatangi oleh orang istimewa ini bisa disebutkan misalkan pejabat dan sebagainya. Kalau kita kedatangan wali kota, kedatangan gubernur, kedatangan presiden dan sebagainya, maka jalan-jalan yang akan didatangi atau dilewati itu pasti disterilkan, pasti dibersihkan dari masyarakat secara umum. Kenapa? Ada tamu agung, ada tamu istimewa, dibersihkan. Nah, pendapat yang kedua ini menyatakan karena bulan Ramadan adalah bulan istimewa, bulan spesial, maka Allah sterilkan bulan Ramadan dari setan. Maka Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu, diikat, dipenjara. Lalu timbul pertanyaan, kalau memang setan di penjara, kalau memang setan diikat dan sebagainya,
pelatihan, training, pendidikan yang dilakukan setan 11 bulan yang lalu berhasil. Maka ketika masuk bulan Ramadan, setan tidak khawatir diikat, setan tidak khawatir dipenjara. Kenapa? Karena ada yang melanjutkan amal-amal syaitan. Siapa? Yaitu jundus syaitan, prajurit-prajurit setan. Maka di bulan Ramadan setan berubah wujud. Bukan setan yang tidak nampak lagi, tapi setan yang bungkelekan kalau kata bahasa Sunda, yaitu setan yang berwujud nyata. Orang-orang yang tidak mampu saum, tidak mampu tilawah Al-Quran, tidak mampu sedekah, tidak mampu qiyam Ramadan dan sebagainya di bulan Ramadan. Padahal setan sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa dipastikan kalau bulan Ramadan setan diikat atau dipenjara, berarti yang membisiki kita adalah malaikat. Maka di hadis yang tadi disebutkan kalimat berikutnya, malaikat membisiki kita, ya bagiyal khair, wahai orang yang akan melakukan kebaikan, yuk semangat, jangan kendor. Tapi wa ya bagiyal syarr, kayak orang yang akan melakukan kejelekan, aksir, tahan. Ini bulan Ramadan, tidak ada yang membisiki kita, jangan bangun sahur, yang penting kuat sahurnya, nggak ada, karena di penjara setan. Maka ya teman-teman, pertanyaannya, kita termasuk yang mana? Termasuk yang dididik, dilatih, di training 11 bulan yang lalu oleh syaitan, atau termasuk orang yang senantiasa istiqomah di 11 bulan yang lalu sebelum Ramadan datang? Maka bagi orang yang berhasil pendidikannya, pelatihannya oleh setan, di luar Ramadan dia tidak baca Al-Quran, di dalam bulan Ramadan itu tidak akan ada semangat baca Al-Quran. Di luar Ramadan dia tidak mampu sholat malam, maka dipastikan di dalam Ramadan pun dia tidak akan mampu sholat malam. Kalaupun mau sholat malam, dia akan pilih-pilih masjid mana yang sesuai dengan keinginannya, atau yang sesuai dengan nafsunya. Yang penting menunaikan saja. Atau misalkan walaupun datang ke masjid, gara-gara orang-orang yang ada di sekitarnya terus ngajak, malu dilihat oleh tetangga berbondong-bondong ke masjid, masa saya tidak sholat di masjid. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bukan karena iman. Maka pantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis yang populer di setiap bulan Ramadan, man shoma Ramadana, kemudian yang kedua man qoma Ramadana, kemudian yang ketiga man qoma lailatal qadri. Kalimat kesananya sama semuanya, imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum di bulan Ramadan, siapa yang berdiri salat di bulan Ramadan, siapa yang salat di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, syaratnya imanan, karena iman wahtisaban dan harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ya teman-teman, sebetulnya kaum muslimin itu beruntung, karena di setiap waktu, di setiap minggu, di setiap bulan, di setiap tahun selalu ada kesempatan amal soleh yang bisa dikerjakan, yang mampu menghapus dosa-dosanya. Asal syaratnya tadi imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena melihat anak-anak saum malu masa sudah dewasa tidak saum, bukan karena melihat tetangga berbondong-bondong ke masjid malu kemudian ikut sholat tarawih, tapi betul-betul karena iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya teman-teman, jamaah sholat tarawih yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisa penghujung Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan terbaiknya untuk kita, sehingga kita mampu menuntaskan segala aktivitas, segala amal soleh yang ada di bulan Ramadan. Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh kita, dan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga mampu menuntaskan sampai akhir Ramadan, dan kita menjadi pribadi yang bertakwa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir ayatnya menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semua.
dan mulai malam ini kita mampu meningkatkan kualitas amal soleh kita, apalagi bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.